Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Hari ini adalah pendampingan saya yang kedua. Maksudnya pendampingannya tetap pertama, tetapi saya akan mendatangi salah satu CGP kita yang kedua hari ini. Dan saat ini saya berada di SMP 42 Batam. Nah, kita akan lihat bagaimana kesiapan CGP kita di SMP 42. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Sama-sama, Bunda. Kita ke dalam dulu. Oh iya. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat walafiat. Berarti sudah siap ya hari ini. Dokumen yang kita minta untuk pendampingan sudah selesai semua. Sip ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kasneli sudah kenal. Ibu siapa, Bu? Bu Luci. Bu Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah. Bu Rama. Sudah CGP, Bu? Bu Siti Aisyah. Oh, Bu Siti Aisyah sudah CGP. Karena juga ada PP ya? Angkatan 8. Nah. Masih proses. Oh, berarti November nanti. Iya. November nanti tamatnya. Yang PP-nya ada Pak Daniel ya? Ada Pak Danu. Satu atau dua PP? Satu. Satu aja. Sudah Kalau sudah dua. Bu Reni kepala sekolah kemarin. Oh, Bu Reni Sudah juga selesai. PP. Selesai angkatan 7. Oh, angkatan 7. Berarti sudah di tempat dan lingkungan yang tepat, Bu Kasneli. Mungkin sebaiknya kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya, Bu, sebelum kita masuk ke dalam pendampingan ya. Baik, Bu Nelly silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hari ini memang jadwal saya untuk pendampingan Bu Kasneli. Sebenarnya saya ngobrol tentang ini, sebenarnya Bu Kasneli kan udah 1 bulan nih untuk pendidikan daring di modul 1.1, 1.1, sudah ada masuk 1.2. Paling tidak saya mau lihat apakah sudah ada perkembangan selama pembelajaran Bu Nelly. Bu Nelly ya, Bu Kasneli kalau yang pas ya. Kayaknya terlalu pendek ini. Iya, Bu Kasneli. Dia Kasneli. Jadi kita ngobrol aja, Bu. Di sini sudah ada komunitas, Bu, untuk guru penggerak. Komunitas untuk guru penggerak. Tapi sudah ada guru penggerak kan? Komunitas penombel. Oh, komunitas penggerak maksudnya seperti apa? Khusus pelajaran matematika. Oh, berarti per bidang malah itu lebih bagus, Bu. Komunitas seperti itu sebenarnya yang kita inginkan di CGP. Karena dia semakin kecil itu akan semakin lebar. Dan juga nggak terlalu banyak kan? Di Rombel itu hanya berapa guru? Ya, agak lagi bagus-bagus. Ya. Nanti kalau sudah 6 udah pecah ya, pecah lagi. Berarti Rombelnya sudah semua bidang studi. Oh, sudah. Berarti sudah berjalan lah ya, yang namanya komunitasnya ya, komunitasnya. Dan itu di 42 aja atau masuk guru lain? 42 aja. 42 saja kan? Gurunya ada berapa, Bunda? Kita semua Oh, semuanya? ada 40 sekarang. Oh, 40 ya, berarti nggak perlu jauh-jauh buat komunitas, di dalam aja sudah. Izin Bunda, saya mau nanya sama Bunda, Bu Nelly bagaimana nih perkembangannya 1 bulan? Mungkin dari perubahan sikapnya, cara belajarnya, terus cara pelayanannya kepada anak-anak, menurut Ibu bagaimana ini? Kan ini baru tahap awal ya? Sebulan ini sudah ada perubahan signifikan. Iya. Kita sendiri dalam proses pembelajarannya itu sudah berpusat pada siswa. Iya. Dulu dengan cara sistem kelompok. Udah sistem kelompok. Kemudian jalan dia mempelajari, menyampaikan pembelajaran, dia tidak menuntut tapi menuntun. Udah menuntun ya? Nah, Padahal baru 1 bulan ya. Maksudnya kan pelan-pelan itu Bu, tapi belum itu maksudnya edukasinya. Tapi sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan, kemudian dalam segi untuk menyapa siswa sebelum pembelajaran, kemudian salam itu kan Bu. Iya.
proses pembelajaran masuk kelas. Iya, iya, iya. Proses seperti itu. Berarti sudah nampak ya Bu ya perubahannya dari sebelum beliau masuk di pembelajaran CGP ataupun pendidikan CGP dengan sekarang. Kita berharap nih masih 5 bulan lagi nih kita lihat perkembangan Bu Kasneli ke depan, semoga akan semakin baik ya Bu ya. Kalau Bunda saya mau nanya, kalau dalam sikap pengimbasan di dalam komunitas, bagaimana dengan Bu Kasneli Bu, misalnya dalam bekerja sama dengan tim, terus juga pengimbasan apa yang beliau tahu ke kawan-kawan, bagaimana Bu? Sendiri dalam sebulan ini sudah bagus dari segi pengimbasannya ke teman-teman, cara berkelompok, terus menyampaikan materi, terus apa ilmu yang beliau dapat beliau Nggak pelit ya? nggak pelit kasih, gitu kan. Bahkan pun sebelum ditanya beliau pun juga Udah berbagi. dengan teman-teman. Oh, iya. Dalam sikap sehari-hari bagaimana Ibunya? Sangat baik ya, sudah ada berubah. Alhamdulillah. Nggak di depan Bu Kasneli juga. Sebelumnya juga. Oh udah baik. Sebenarnya mungkin kita guru-guru ini mungkin sudah ya Bu ya melakukan hal-hal itu tuh semuanya sudah. Cuma kita nggak tahu, iya nggak tahu itu dulu, dan sekarang tinggal kita memaksimalkan yang sudah ada sama kita. Baik Bu Nelly, ini alhamdulillah nih dapat teman sejawat yang luar biasa. Nanyanya enak aja ya, jawabannya bagus saja. Tapi nggak dikasih makan siang kan? Banyak sudah mau saya tanya-tanya meluangkan waktu di sela-sela kesibukan jam belajarnya. Oke Bu Nelly, untuk teman sejawat kan sudah, saya mau nanya-nanya nih. Tapi kayaknya kita keluar lihat anak, boleh ya? Oke, terima kasih ya Bunda. Ya, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Namanya siapa nak? Oke, panggilnya siapa? Sandi. Sandi belajar sama Bu ini nggak? Bu Kasneli, kenal? Bu Kasneli. Bu Kasneli ngajarin apa? Matematika. Oh, matematika. Senang nggak belajar sama Bu Kasneli? Senang ya? Pemarah? Iya. Dulu kan Bu Kasneli belum jadi guru CGP. Sekarang Bu Kasneli kan sudah jadi guru CGP nih. Ada yang berbeda nggak dalam 1 bulan ini menurut Cara belajarnya dari individu jadi kayak berkelompok gitu. Oh, jadi dulu individu sekarang sudah dikelompokkan. Iya. Dan itu sudah berjalan dalam sebulan ini. Senang nggak? Senang. Senang ya? Dan itu apa yang gurunya? Iya. Oh, gimana? Enak nggak belajar sama Bu Kasneli? Beda kalau buat saya kayak dengar kata saya kalau misalnya kan saya sama bukan saya baru pertama kali kan. Berarti kelas 1 belum ketemu ya? 1, 2 belum ketemu. Ini baru kelas 9-nya aja. Pas kelas ini itu kayak kami tuh nggak dibiarkan nggak paham gitu loh Bu. Jadi setiap lalu ibunya tuh dia memperhatikan seluruh kelasnya, seluruh siswanya kan. Ibu paling nggak doyan loh belajar matematika dari kecil. Dulu Mungkin karena gurunya kali ya. kalau dulu temen saya kalau jujur ya Bu, tidur karena kayak nggak paham gitu. Saya paham karena ibunya tuh kayak dia tuh nggak hanya memperhatikan satu orang aja, jadi kayak kalau satu orang nggak paham dia bakal nanya ke yang lain paham atau tidak gitu. Jadi kayak sebelum masuk ke materi ini biasanya Bu Kasneli bakal flashback dulu materi dasarnya. Iya. Menyenangkan ya. Iya. Oke. Tapi Ibu Kasneli kan sekarang sudah jadi guru CGP. Nah, sebulan yang lalu di bulan Agustus beliau kan belum jadi guru CGP. Ada perubahan nggak dari cara ngajar Bu Kasneli? Ada ya. Apa yang paling menonjol, yang paling disenengin dari perubahan itu? Kalau dulu belajarnya tuh per individu Bu. Oh, per individu. Iya, Sekarang udah berkelompok, berarti berkolaborasi dengan kawan-kawan. Oh, matematika itu paling susah loh kalau menurut kita kalau tidak menyenangkan ya. Iya. Oke. Asalkan paham aja Ada paham Iya. ya. Sampai saat ini cara mengajar Bu Kasneli menurut anak-anak Ibu sudah menyenangkan, memuaskan. Sudah ya. Ada titipan pesan nggak? Maunya seperti apa lagi? Saya Boleh nitip ya, nitip pesan. Oh, beli dia kasih wilayah. Iya, nggak apa-apa. Karena ibunya apa kayak setiap ada latihan itu selalu dikumpulkan. Nanti setiap dia kan misalnya dapat hari itu selesai juga bakal nilainya bakal lebih tinggi. Tapi itu sebenarnya memotivasi, jadi tepat waktu menyerahkan tugas Kalau kan? misalnya
tugas hari itu selesai hari itu juga nilainya bakal lebih tinggi. Kalau selesai mungkin nggak bisa hari ini juga nggak apa-apa, tapi tetap bakal nilai meskipun nilainya nggak bakal sama sama yang Lanjut ya. Tadi kita udah ngomongin tentang harapan ke ini apa? Kekhawatiran dengan sekolah. Juga udah nanya-nanya tentang sejawat. Anak-anak tadi juga sudah ditanya tentang ini. Mungkin yang berikutnya, ini kan udah 1 bulan nih daring, hampir 1 bulan daring. Pembelajaran daring itu sejauh ini ibu punya kendala atau gimana nih? Alhamdulillah untuk sejauh ini Nah, pembelajarannya berjalan lancar ya Bu ya. Nah. Mungkin bisa dibuktikan dengan LMS-nya. sudah oke, dikerjakan sudah semua ya. dikerjakan Boleh kita semua. buka LMS-nya Bu? Nah, ini Bu. Ini kalau ini sebagusnya ibu komen. Oh gitu. Ibu ada komen belum? Karena sebenarnya diperintahkan untuk yang misi itu kita isi itu Bu. ya. Ini komunikasi itu maksudnya sih membiasakan diri berkomunitas, berkolaborasi. Jadi sebaiknya ibu isi dengan topik, diisi saja. Terus kalau ada kawan-kawan misalnya membuat, dikomentari 1 atau 2 teman nanti akan mengomentari, itu akan menambah wawasan. Ini bisa. Tapi ini nggak masalah ya. Gimana nih Bu? Hah? Kalau terlambat gimana? Ini kan cuma komunikasi, Oh. nggak masalah gitu. Nanti pun ibu bikin nggak Iya. masalah. Siap. Nanti dilanjutkan. Jadi pokoknya kalau ada hal-hal yang kayak ini, LMS itu memang harus dibuka semua. Oke, itu udah selesai. Mhm. Ini kan video yang dikasih Bapak itu kan bukan kita nggak upload lagi di sini. Enggak. Tapi yang kemarin udah hasil presentasi sudah diupload. Udah ya. Kalau yang Sampai tugas yang kan upload. sampai yang 1.2 ada. Udah selesai ya. Oke, Nah, aksi ini nyata Bu. Bu. Ternyata kan nggak di sini. Ini yang Ibu bilang kemarin itu Apa? kan dibilang itu sebelum progres. Mm-mm. Kan dadon itu. Oh, ada yang dibilang belum progres. Bisa gitu kan. Coba kita buka. Coba buka. Yang mana yang belum progres katanya? Yang ini. Yang etika. Akademi itu biasanya Kan kan video aja kan? kan dadon gitu. Iya, Kalau sudah. Ini kan pakai. Harusnya sudah. Kan berarti sudah ditonton itu artinya kan? Karena itu bentuknya video kan? Iya. Video Video etika. aja. Iya, makanya video sampai saja. 10 kali X nengok ini Hmm. kenapa ini dadon kok sampai X tanya kan sama Iya. ada X tanya sama Iya. Bu Siti X Tapi tanya sudah juga. dikomunikasikan dengan fasilitator. Sudah Bu, cuman makanya X bilang X bukan chatnya di sini. Oh gitu, tapi paling tidak PR udah tahu ya. Oh enggak. Sudah selesai, mungkin nanti nggak apa-apa, coba kita cek. Tapi juga sudah chat Mbak Dipa ya? Udah Bu, dua-duanya deh chat. Oh udah, berarti aman. Aman, nggak ada masalah. Ya lanjut. Udah oke sih Bu. Udah oke Bawah tuh ya. ada Kalau sih. aksi nyata itu kan Aksi bentuknya bikin sendiri, Hmm. tapi sudah punya YouTube sendiri Ibu. Sudah Bu. Jadi semua praktik baik itu dikirim di YouTube. Cuman ada yang kan di sana ada pilihan. Iya. Ada yang pakai YouTube boleh ataupun ada yang pakai PDF. Karena Boleh. ini nggak YouTube semua, ada yang Ada yang PDF juga. PDF. Oke. Nanti setelah bimbingan ini Ibu kirim ya, biar saya nanti bisa upload di LMS karena itu Berarti kan semua PP. mulai dari yang 1.1 itu semua gitu. Bu? Iya, aksi nyata di coba kita Aksi nyata udah. Tapi kan aksi ada nyata di skill 1.1. Iya. 1.1 dulu. Kalau 1.2 itu masih belum kayaknya, masih 12 Karena September. di sini kan aksi nyatanya nggak ada tempat uploadnya. Enggak ada, tapi uploadlah di YouTube masing-masing gitu. Linknya dikirimkan kepada PP yang mengupload di dalam perjalanan laporan mereka, gitu maksudnya. 1.9. Nah, ya, satu. Pokoknya di akhir modul pasti ada aksi nyata kan? Di sini Ya. kan ada nih Bu. Ya, coba buka dulu. Oke. Nah, di situ kan ada tuh bagaimana perasaan Anda kan itu pertanyaannya. Nah, itu kemarin Bu Kasneli bikinnya video semua. Kalau nggak salah itu ada pertanyaannya 6 ya? 6 apa 5? Ya, saya lupa Pak. 1.9. Iya, nah itu pertanyaan itu bentuknya kan pertanyaan tuh bagaimana perasaan Anda setelah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara kan seperti itu. Ungkapkan Bu Nelly buatnya dalam bentuk video atau dalam bentuk PDF? Itu bukannya diisi Diisi mana? kata-kata aja bukan ya? Enggak, ada pertanyaan, ada 5 pertanyaannya kalau nggak salah. Nah, jadi ikutin itu aksi nyatanya gitu. Nah, apakah sudah sesuai dengan aksi nyata yang dikirim ke saya, nanti saya cek. Kalau tidak nanti Ibu cek lagi. Ibu cek lagi. Nah, mau bikin PDF juga nggak apa-apa. Kalau nggak salah yang pertama pertanyaannya itu
bagaimana perasaan Anda gitu. Itu kalau nggak salah. Nah, itu boleh kita buka di YouTube, kita tinggal buat aja ya perasaan saya sama pembelajaran itu bisa. Itu aksi nyata itu wajib dilakukan setiap selesai satu modul. Nah, satu modul ini 1.2 kan udah masuk tapi belum selesai kan? Nah, di 1.2 itu kalau nggak salah aksi nyatanya di tanggal 20 September kalau nggak salah. Jadi masih ada waktu. Yang penting yang iya. Nah, kalau pingin aman, kerjakan gitu. Maksudnya kan panduannya sudah ada gitu. Mau bikin seperti apa. Tapi nggak ada masalah, nggak ada kendala untuk pembuatan itu sejauh nggak ada. Ya, yang penting cuman mungkin kadang memanage waktu aja gitu. Iya, karena harus ngajar, harus ngurus anak-anak, harus ngurus apalagi keluarga gitu. Punya les lagi. Iya, ada les juga gitu ya. Sebenarnya les Jadi itu sebenarnya harus kayak ada punya sayap gitu. iya, manajemen waktu yang diatur. Semoga ini bisa semuanya terlaksana gitu ya. Jadi jangan sampai wah ini nggak bisa. Jadi banyak yang tidak bisa dilakukan. Tapi pasti pandai lah. Guru itu biasanya pandai untuk manage waktu. Insya Allah bisa. Yang penting salah satu caranya itu setiap hari buka LMS. LMS itu kita paham karena kita selalu membuka. Tapi kalau kita sekali-kali buka lupa gitu. Jadi memang harus ibu pun gitu. Aduh ini belum dibuka. Ini apa sih isinya? Jadi kalau memang ada kendala apa-apa, kawan kan ada di grup komunikasi dalam grup kita, saling memberi bantuan. Teman-temannya luar biasa semua. Iya pasti. Karena dalam CGP itu kan memang tidak ada persaingan, semuanya hebat. Jadi hebat satu hebat semua, saling mendukung, lulus satu lulus semua gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi seperti itu pasti bisa. Oke, berarti untuk LMS tak ada masalah ya. Oke, kalau untuk pembelajaran daring berarti sampai saat ini nggak ada masalah apa-apa ya. Semua signal semuanya sudah bisa. Dengan waktu yang diberikan fasilitator bagaimana Bu? Waktu pembelajaran ada keluhan? Karena entah apakah fasilitator juga memberikan waktu misalnya belajarnya itu di pas ibu ngajar. Kalau kami kan yang kelas kami yang kedua kelas 26 itu kan kita sore Bu. Sore ya, berarti itu kan nggak nggak bisa. terasa gitu. Oke. Terus kan megang dua kan. Pagi satu siang satu. Jadi kalau kita siang itu memang sampai jam 4 sekarang dicepatin gitu. Ya. Jadi kalau seandainya juga ada permasalahan tentang waktu, mungkin fasilitator ngambil waktunya di pagi padahal kita harus ngajar, dikomunikasikan saja. Makanya kemarin sempat nanya kan, apakah memang kan dia ada dua yang sama Pak Eri, apakah kita yang kelompok ini sore terus atau ganti-ganti gitu kan? Terus tapi kalau Pak Eri? dilihat dari perjalanan kayaknya sih kita tetap sore. Tetap sore. Oh, berarti nggak ada masalah juga dengan waktu fasilitator ya. Oke, berarti kita anggap itu sudah selesai ya. Selesai, tak ada perlu saya perpanjang lagi waktu selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke peta posisi diri, Bu. Peta posisi diri itu saat ini guru itu kan harus menguasai 4 kompetensi gitu ya. Seperti yang Ibu kirim ke saya kemarin, kan sudah LK-nya sudah dikirimkan. Nah, kompetensi pertama itu pengembangan diri dengan orang lain. Nah, ini saat ini Ibu berada di posisi mana dengan orang lainnya? Kan ini ada poin-poin nih, butir-butirnya yang sudah Ibu isi. Dengan yang teman sejawat kah atau Ya, dengan orang yang lain bisa termasuk dengan teman sejawat, apakah bisa bekerja dalam tim, terus bisa atau membagi dengan tim, dengan kawan-kawan kalau dapat yang baru gitu. Posisi Ibu itu sudah dilakukan atau belum saat ini? Kalau untuk saat ini kalau dibilang mahir sih Bu. Iya, masih tahap pembelajaran. Iya. Jadi kalau dibilang sudah mulai ya insya Allah udah mulai gitu kan. Kebetulan kan itu sudah dibentuk sebagai tim kurikulum. Iya, Kalau iya. kita tim di sana kan dia ada berjumlah 3 orang. 3 orang Namun ya. ada yang suhunya gitu kan. Nah, jadi dari sana kita saling berkolaborasi lah. Iya. Nanti kalau ada yang untuk pengembangan ya tim kurikulum itu lah nanti yang bergerak. Oke. Baik. Kalau untuk sebagai pemimpin pelajaran ataupun di dalam pembelajaran saat ini peta posisi diri Bu Kasneli sudah di mana? Apakah Ibu sudah mengajar seperti yang di KHD ataupun pemikiran filosofi KHD,
atau sudah mendekati, sudah melakukan atau belum sama sekali itu pada posisi dirinya. Sudah melakukan, insya Allah. Sudah melakukan Sudah ya. melakukan. Oke. Kalau ngomong dulu sih, apalagi untuk matematika ya Bu ya. Kalau untuk matematika ya mungkin lebih banyaknya metodenya ceramah, juga Iya, iya. mungkin yang di belakang mungkin udah ngantuk-ngantuk. Iya, iya. Kalau untuk sekarang ya mungkin masih ada kolaborasi lah gitu. Iya. Yang ceramahnya masih tetap ada, cuman Iya. dia sudah ada perubahan lah. Pelayanan kepada anak. Nah, pelayanan kalau sekarang udah mulai yang pembelajarannya berpusat gitu kepada Berpusat pada anak ya. Kalau dulu kan Teacher tidak center ya aja. harus harus guru gitu, harus guru. Sekarang mungkin dengan sudah ada. dibuktikan dengan apa? Ibu Dengan menyatakan aksi. ibu sudah memberikan pembelajaran berpusat pada anak. Ada Bu di aksi nyata nanti ada Mm-mm. ada yang pembelajarannya itu kolaboratif, jadi Mm-mm. mereka saling mereka gitu Iya, kan. iya. Itu pun nanti kan kita ada pakai metode inquiry di sana ataupun discovery learning gitu kan. Iya. Jadi kalau matematika ya tetap juga dengan mengerjakan soal gitu Mengerjakan kan. soal. Nah, jadi ada mungkin mereka yang dari tutor sebaya, mereka kan dalam satu kelompok itu ada yang punya kemampuan yang berbeda Yang dan lebih diferensial. sedikit dari Nah, kawan, jadi ya. mungkin dari sana lah mereka ya pokoknya tanggung jawab satu kelompok itu harus bisa semua. Jadi mereka saling lah. Iya, saling berbagi ya. Dan itu sudah diterapkan. Itu yang dibuat aksi nyatanya ya. Oke, berarti nanti kita lihat aksi nyatanya. Karena untuk saat ini kan ibu nggak masuk waktu ibu ngajar, nanti ada di pendampingan berikutnya, nanti ada ibu akan masuk, betulkah sudah dilakukan gitu. Nah, kalau untuk manajemen sekolah, peta posisinya saat ini di mana? Kalau kemarin itu yang manajemen sekolah. Iya. Praktek baik dalam manajemen sekolah mungkin ada yang dibuat setelah belajar tentang KHD ini gitu, atau kepemimpinan dalam pembelajaran ini kan sudah kelas tadi tuh yang tadi. Nah, Manajemen sekolah. manajemen visi ya. sekolah. Oke. Jadi Kaji ulang mungkin, kaji ulang visi misi udah ngobrol-ngobrol ya sama Yang teman-teman aja sama sih, teman-teman. Bang. Karena kalau visi misinya cocok ya nggak Iya. apa-apa juga ya dirubah ya. Karena visi misi itu biasanya bahasanya kan lebih verbal ya, lebih umum. Tinggal kita yang menyesuaikan diri. Oke. Berarti posisinya kalau ibu hitung nih dari 1 sampai 10, posisi Bu Kasneli dengan pemikiran KHD itu rasanya di mana? satu Bu. Masih di 1, masih jauh dong perjalanan. Iya, pendampingan berikutnya. Tapi nggak apa-apa kalau memang Enggak, kondisi maksudnya untuk yang kepemimpinan atau apa? Atau untuk semua secara semuanya? keseluruhan. Jadi kita tutup nih keseluruhan. Ibu sudah dapat modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu anggap saja ini, kalau ibu posisikan dari pembelajaran itu, posisi diri ibu itu, kalau rentang 1 sampai 10, ibu sudah di posisi mana saat ini? Kalau 2,5 boleh nggak Bu? Masih jauh sebenarnya, tapi itu jujur. Kalau jujur itu ya nggak ada yang Kalau salah. 50% udah lebih gitu kan. Heeh. Cuman kalau untuk 75% kayaknya belum nyampe ke sana gitu Oh kan. gitu. Kalau itu kan ibu yang tahu, kalau saya kan nggak tahu. Karena itu di CGP ini juga kita memang harus mengukur diri, Iya, gitu. iya. Bukan karena kita sombong kita mengatakan saya sudah di Iya. posisi itu. Nah, tinggal nanti kalau ibu berada di posisi itu buktikan gitu. Kalau kami PP itu nggak perlu banyak ngomong, buktikan. Oh iya, saya sudah 75% Bu. Di sini saya sudah bisa. Oke. Mana Ini kan buktinya? dibilang kan Gitu. belum kayak Heeh. dibilang 75% kayaknya belum nyampe gitu kan. Tapi kalau 50% udah Ya, lewat. Mungkin Dua setengah. itu mah nggak masalah. Apalagi ini baru pendampingan 1, ibu juga baru dapat modulnya baru 1. Modul kita tuh masih banyak sekali. Semoga kalau sekarang 7,5 ibu, saya yakin ini 15% nanti itu lewat dari 10. Tapi nggak apa-apa itu. Saya cuma ingin tahu saja gitu. Ibu sudah berada di posisi ini. Paling tidak modul titik 1 itu sudah membekas, terus juga ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu aja sih. Dimaksimalkan lagi. Dan juga untuk pengembangan sudah ada praktek baik yang ibu lakukan di sekolah ini selama 1 bulan terakhir. Yang untuk yang di Untuk sekolah boleh, untuk teman sejawat boleh, untuk orang tua, untuk anak-anak boleh. Apa contohnya? yang pengembangan diri praktik baik contohnya berbagi sama teman. Berbagi ya. Berbagi. Kalau jadi utusan pulang-pulang bagi ya.
Kalau pembelajaran. kebetulan untuk yang sekarang belum ada gitu kan, yang sebulan ini belum Ya, ada. belum Gitu. ada. Dalam pengembangan berikutnya apa yang akan Ibu buat rencananya? Atau kita fokus ke anak dulu deh, ke anak. Sekarang Ibu sudah bikin praktek baiknya, sudah kita lihat, aksi nyatanya sudah kita lihat nih. Masih ingin Ibu kembangkan nggak cara belajar Ibu nanti ke depannya? Ya lebih dikembangkan lagi mungkin, ya intinya pengembangan gimana sih memang untuk membuat anak itu kita untuk menuntun kembali gitu, bukan menuntut anak ini kita harus begini, Iya. tapi untuk menuntun itu kita kembalikan lagi. Dan dibuktikan dengan Dengan gimana praktik anak itu mengajarnya, kita cara-cara kita mengajar di dalam kelasnya seperti apa. Oke. Pernah nggak Ibu nanya kepada anak-anak, kalian mau diajar dengan cara apa? Pernah nggak nanya? Ya, sekali-kali nanya. Kalian maunya Bu Nelly ngajar seperti apa maunya gitu. Nah, seperti itu juga itu akan terlihat karena itu akan jatuhnya ke kesepakatan kelas nanti. Sekali-sekali Mereka bertanya, kalau ditanya kayak itu matematikanya langsung, Ah. Bu belajar tambah-tambah aja Bu, masa yang matematika belajar tambah-tambah terus, nggak bertambah lah ya materi maksudnya kita. kalian maunya Ibu mengajarnya seperti Caranya apa, seperti cara apa. mengajarnya seperti apa. Karena kita juga ya, harus tahu itu keinginan murid-murid kita gitu. Karena kalau dia sudah senang dengan pembelajaran kita, dia akan mudah kan menyerap apapun gitu. Dan itu kan kalau korelasinya kan ke merdeka belajar itu gitu. Tapi kita tetap tidak mengabaikan apa yang menjadi hal yang harus kita sampaikan ke dia gitu. Cuma cara kita yang berbeda. Karena dalam pemikiran KHD itu kan kita harus menghamba pada anak, terus mengajarnya sesuai kodrat dia gitu. Terus juga bagaimana kita menciptakan suasana menyenangkan sehingga pembelajaran itu bukan jadi suatu beban bagi mereka, tetapi itu menjadi suatu kebutuhan. Ya, Dia butuh. aku kalau nggak sekolah kok rasanya ada yang hilang. Jangan sampai ada yang kurang. Ibu besok nggak masuk ya nak. Hore. Nah, kita kepingin bahwa sekolah itu bagi Jadi seseorang yang mereka, dicari. ya, seseorang dan juga suatu kebutuhan Kebutuhan, betul. bagi mereka gitu. Jadi itu yang ingin diciptakan. Nah, bagaimana? Yaitu dengan penerapan pemikiran filosofi gereja Dewantara itu. Ibu dulu pas dapat modul 1.1, setiap modul yang Ibu baca Ibu menangis. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kita sudah tidak melakukan itu di waktu mengajar. Begitu lama kita mengajar tapi kita mengabaikan gitu. Jadi Kita menuntut iya, menuntut padahal dia nggak kata ada kesalahan iya, kita di sana. iya gitu. Padahal kita maunya dia begini, padahal dia buratannya nggak di situ gitu. Hobinya nggak ke situ. Ngukur anak pintar kan dulu bilang, "Oh, yang jago matematika." Pintar. Pintar, yang jago kimia, pintar. Nggak tahu kepintaran itu mana Anak-anak kan? punya bakat-bakat tersendiri. Iya, nah itu. Nah, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang seperti itu yang perlu kita kembangkan, kita implementasikan dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu. Tapi sejauh ini pengembangan dirinya akan Ibu lihat ya di pendampingan yang kedua, ketiga, keempat, kelima Siap. nanti ya Bu Nelly ya. Tapi Ibu yakin Bu Nelly masih bisa. Apalagi kita nih portofolio udah. Kalau untuk kerangkanya sudah Bu. Sudah, Cuma kalau kerangkanya untuk sudah. belum selesai semua. Belum selesai ya. Coba lihat Bu mana kerangkanya. Oke. Oke. Kita lihat, oke, berarti kerangkanya sudah. Tapi Ibu sudah tahu Kalau bagaimana seandainya cara ada membuat. kendala, boleh tanya lagi sama Iya, guru. boleh. Dan juga pergunakan kawan kita di Iya. grup untuk bertanya. Bagi-bagi aja. Oh, aku gini loh kerangka portofolioku, aku begini. Jadi kalau kita sudah Pasti yang berkolaborasi, kurang, iya. saling berbagi. Bilang, "Bu, itu Ibu kurang lupa ini deh," gitu. "Oh ya, gimana sih masukinnya?" gitu. Karena kita nggak ada persaingan di CGP itu. Ini kalau untuk kerangkanya sudah aman ya. Tinggal masukkan. Terus yang perlu diperhatikan itu ada hal-hal yang tidak boleh kita upload di dalam portofolio itu. Kemarin sudah baca panduannya Ibu. Iya, iya. Nah, di panduan itu ada hal-hal misalnya foto pribadi, itu kan termasuk nggak boleh. Nah, dibaca panduan yang sudah Ibu kirimkan itu Ibu ambil dari LMS itu semuanya ada dari LMS. Nah, panduan itu diikutin, itu insya Allah bisa. Pakai aplikasi apa? Kalau kemarin yang banyak yang video itu pakai kita.
Video. Sekarang kalau yang portofolio ibu pakai apa? yang apa? Tugas. Google Site. Jadi paling tidak kalau ibu sudah bisa mengoperasikan Google Site,